Sebentar. Oke, sudah mulai record. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat selamat siang kepada MIPA 4 ya yang hari ini akan jadi presenter, dan selamat siang kepada para reviewer dari kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan IPA 5. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kondisi yang lebih baik ya. Pada hari ini kondisi di sekolah cerah dan bahagia ya, sehingga semoga hari ini kegiatan presentasi kita bisa berjalan lancar. Nah, baik, pada hari ini kita akan memasuki tahapan pekan bioteknologi hari kedua, di mana yang akan menjadi presenter adalah 12 MIPA 4 ya, dengan subtema adalah industri. Jadi bagaimana penerapan industri dalam bioteknologi. Sebenarnya sangat banyak sekali ya penerapan industri dalam bioteknologi, namun karena kondisinya yang sangat terbatas sehingga kita akan hari ini menampilkan tiga jenis penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti lebih jelasnya akan secara gamblang dijelaskan oleh rekan-rekan kita dari 12 MIPA 4. Oke, sebelumnya untuk memulai kegiatan ya, seperti biasa mari kita berdoa. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita pada hari ini dan di kemudian hari. Berdoa, dipersilahkan. Baik, selesai. Oke, langsung saja, amin ya. Oke, langsung saja, amin. Saya izin untuk share screen. Monggo Pak. Ya, bentar ada yang izin masuk. Oke, saya izin share screen. Oke, sudah nampak ya? Sudah nampak belum? Belum. Oh, belum. Sudah Pak. Sudah ya. Jadi ini Wheel of Names. Kita akan untuk IPA 4 kita akan putar siapa yang akan jadi presenter yang pertama. Oke, kita putar yang pertama. Oke. Oke ya. Jadi kelompok 3 yang pertama kita langsung saja ya. Dan barangkali kayak kemarin Pak Guru hilang kontak, loss. Jadi langsung nanti urutannya sudah ketahuan. Jadi kalian bisa langsung terus tanpa Pak Guru. Yang penting kan ada moderatornya. Tapi semoga bisa sama-sama kita sampaikan. Oke, yang kedua kelompok 2, otomatis yang terakhir adalah kelompok 1 ya. Kita putar juga biar adil. Jadi kelompok 3, 2, 1 ya, kebetulan ini urut. Jadi kelompok 3, 2, dan 1. Oke ya, sudah. Seperti itu. Saya stop sharing dulu. Baik, kelompok 3 berarti sudah siap ya. Jadi nanti urutannya untuk IPA 4, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Setiap presentasi kita usahakan maksimal 20 menit agar bisa selesai tepat waktu. Begitu ya untuk pengantar dari Pak Guru ya. Nanti silakan kita sama-sama untuk mendengarkan dan menyimak. Untuk reviewer dipersiapkan untuk pertanyaannya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan yang kiranya belum bisa terjawab bisa kita simpan untuk dijawab di kemudian hari. Ya, gitu aja dari Pak Guru sebagai pengantar. Terima kasih banyak. Saya serahkan sepenuhnya kepada kelompok 3 untuk yang pertama kali presentasi. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kelompok 3 siapa moderatornya ya? Halo, kelompok 3. Siapa, Feros? Moderatornya siapa untuk kelompok 3 ya? Purnomo, Pak. Oke, Purnomo, Mas Purnomo. Silakan Mas Purnomo bisa mulai membuka
membuka kegiatan seminar kita untuk kelompok yang pertama, yang kebetulan kelompok 3. Silakan Mas Purnomo. Sebentar Pak, mau saya share screen dulu. Oke, silakan. Jangan lupa karena ini kondisi cerah ya, jadi yang presenter silakan untuk on cam ya, on cam. Jadi biar kita lebih bagus. Jangan lupa on cam, Mas. On cam ya, silakan Mas Purnomo. Harusnya pas pembukaan Mas Purnomo nggak usah presentasi dulu ya, jadi biar kelihatan wajahnya. Kalau sudah presenting kan nanti tertutup sebagian. Oke, Mas Purnomo udah. Mungkin silakan dibuka. Pak, saya izin berbicaranya pakai akunnya Veros. Soalnya mic di laptop saya. Apa, Cu? Belum silat ya? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Sheila Anissa Putri, nomor 5, kelas 12 4. Saya Eko Budi Pertama, nomor 8. Saya Fasekonia Rizky Samudra, nomor absen 9. Saya Veros Robi Abdillah, nomor absen 10. Saya Mia Agustina, nomor absen 18. Cek 1 2. Saya Muhammad Afrizal, nomor absen 19. Saya Purnomo Wasidi, nomor absen 21. Saya Sanggadar Melinangkung, nomor absen 26. Saya Selvi Elvendini Asri, nomor 27. Saya Siva Nafia, nomor absen 28. Saya Yunita Rahayu, nomor absen 33. Presentasi akan mulai dibacakan oleh Eko. Oke, saya akan memulai presentasi tentang biosolar atau biodiesel. Di sini akan menjelaskan pengertian biosolar, jenis-jenis biosolar, manfaat biosolar, keunggulan dan kelemahan biosolar, bahan bakar biosolar, dan proses biosolar.
slide-nya, Mas. Sinyalnya nilai, Pak. Sudah masuk itu presentasinya. Nah, pengertian. Biosolar merupakan kandidat yang paling baik untuk menggantikan bahan bakar fosil sebagai sumber energi transportasi utama di dunia. Karena biodiesel merupakan bahan bakar terbarui yang dapat menggantikan diesel petrol di mesin sekarang dan dapat diangkut dan dijual dengan menggunakan infrastruktur zaman sekarang. Jadi biosolar ini merupakan pengganti dari bahan bakar solar yang pada umumnya. Jadi biosolar berasal dari biasanya bahan nabati, namun juga bisa berasal dari limbah. Contohnya adalah minyak jelantah. Lanjut. Jenis-jenis biosolar ada B20, B30, dan B100. B20 adalah program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 20% biodiesel dengan 80% bahan bakar minyak jenis solar yang menghasilkan produk biosolar B20. Ini merupakan pemerintah yang membuat ini. B20 adalah merupakan hanya 20%. Dengan 80%-nya adalah solar bahan bakar biasa. Jadi ini masih dalam pengembangan. Kemudian dikembangkan dari B30, yaitu program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar yang menghasilkan produk biosolar. B30 adalah bahan bakar yang dibuat setelah B20. B30 adalah pengembangan dari B20. Yang selanjutnya adalah B100. Bahan bakar B100 adalah istilah untuk biodiesel yang merupakan bahan bakar nabati untuk aplikasi mesin atau motor diesel berupa ester metil asam lemak atau fatty acid methyl ester PAM yang terbuat dari minyak nabati atau lemak hewani melalui proses esterifikasi atau transesterifikasi. Yang ketiga, manfaat biosolar. 1. Mengurangi pencemaran hidrokarbon yang tidak terbakar, karbon monoksida, sulfur, dan hujan asam. Nah, biasanya kendaraan yang tidak menggunakan biosolar itu mengeluarkan asap hitam itu. Yang menggunakan biosolar ini lebih ramah lingkungan. Kedua, bahan dasarnya adalah minyak goreng bekas atau jelantah. Dengan adanya pembuatan biodiesel ini dapat mengurangi beban lingkungan karena sampah atau limbah. Jadi limbah minyak jelantah bisa digunakan sebagai bahan dasar dari biosolar. 3. Tidak menambahkan jumlah gas karbon dioksida karena minyak berasal dari tumbuhan atau nabati. Jadi di sini bahannya itu berasal dari tumbuhan. 4. Energi yang dihasilkan mesin diesel lebih sempurna dibandingkan solar hingga menggunakan biodiesel tidak mengeluarkan asap hitam berupa karbon atau CO2. Sedangkan mesin yang menggunakan solar mengeluarkan asap hitam. Biodiesel mengeluarkan aroma khas seperti minyak bekas menggoreng makanan. Tidak seperti kendaraan pada umumnya yang baunya itu lebih truk gitu di hidung. Next. 4. Keunggulan biosolar. 1. Mengurangi emisi karbon monoksida dan SO2. Nah, emisi karbon monoksida adalah bahan yang keluar dari asap kendaraan yang menggunakan solar. Jadi apabila menggunakan biosolar ini lebih kurang karbon monoksidanya. 2. Bahan baku diesel tidak hanya dari lemak hewan atau dari tanaman jarak pagar yang sudah dikenal, tapi juga dapat terbuat dari limbah penggorengan yang tidak sulit didapat, memungkinkan diproduksi dalam skala kecil, menengah, dan juga dapat membuka lapangan kerja baru. Jadi tidak hanya minyak jelantah, ini juga bisa dibuat dari tanaman jarak pagar.
3. Aman dalam penyimpanan dan transportasi karena tidak mengandung racun. Nah, biasanya kalau solar sendiri mengandung racun dan apabila tertenggak itu akan berbahaya. Namun biosolar itu tidak mengandung racun. Tapi ya jangan juga ditelan juga. 4. Tidak memerlukan teknologi tinggi dalam pembuatannya. Tidak seperti solar yang memerlukan mungkin teknologi yang tinggi. Biosolar dapat dibuat di rumah-rumah karena berasal dari limbah ataupun tanaman atau nabati. 5. Limbah dari biodiesel ini merupakan gliserin. Gliserin ini adalah bahan dasar pembuatan sabun sehingga ramah lingkungan dan mengurangi polusi. Limbahnya pun bisa menjadi berguna. Jadi limbah dari biodiesel ini juga bermanfaat sebagai pembuatan sabun. Ora krungu lur, ora krungu. Kelemahan biosolar. 1. Tak cocok dipakai untuk kendaraan bermotor yang memerlukan kecepatan dan daya karena biodiesel menghasilkan tenaga yang lebih rendah dibandingkan solar murni. Jadi apabila kendaraan yang menggunakan solar murni itu kecepatan harus membuat kecepatan tinggi, sedangkan yang menggunakan biosolar itu energinya rendah, kecepatannya itu rendah, tidak direkomendasikan untuk kendaraan seperti yang buat balapan gitu. 2. Dalam beberapa kasus biodiesel kurang cocok digunakan pada beberapa mesin diesel modern, BMW dan Mercedes-Benz misalnya. Mereka hanya merekomendasikan DEX, sel diesel dan solar berkualitas tinggi lainnya. Jadi biosolar ini atau biodiesel tidak cocok untuk tidak direkomendasikan BMW dan Mercedes-Benz karena membutuhkan energi yang tinggi. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh Selvi Alani Juniasri. Silakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Eko. 5. Bahan-bahan biosolar. Bahan-bahan biosolar memiliki atau mempunyai bahan-bahan banyak. Contohnya 1. Biji jarak pagar, 2. Buah kemiri, nyamuk, 4. Kacang tanah, 5. Biji kapuk atau biji pohon randu, yang ke-6. Kelapa sawit. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah jarak pagar atau yang disebut Jatropha georgias. Jenis ini berbuah terus-menerus atau tahunan. Jenis jarak ini yang dianjurkan ditanam karena memiliki keunggulan sebagai berikut. Asam bagus 22 memiliki kandungan minyak 55 sampai 57%. Asam bagus 60 memiliki kandungan minyak 48 sampai 52%. Asam bagus 81 kandungan minyak 51 sampai 54%. Komposisi biji jarak terdiri dari 20% kulit dan 80% biji atau daging, mengandung 40 sampai 60% minyak. Kandungan minyak mentahnya 32 sampai 48% dan sisanya adalah ampas. Yang kedua adalah minyak kemiri. Minyak kemiri itu berasal dari hasil penyulingan di kantor Balitbank Pertanian di Bogor. Staf penelitian Wiyanto mengatakan biji kemiri yang dipakai adalah jenis kemiri Sunan. Nama ilmiahnya Reutelis risprema atau Blanco iris wow. Tanaman aslinya berasal dari Filipina. Tuturnya kepada Tempo di sela pameran produk di Telkom University Bandung, Kamis 6 Mei 2015. Nama lain lokalnya seperti kemiri Cina, Kalike Banten,
cara kebo, muncang leweng, atau kemiri hutan. Pembuatan minyak kemiri sebagai biodiesel diawali dengan pengiriman biji kemiri sampai kadar air sekitar 7%. Biji kemiri berwarna kecoklatan. Kemudian dihancurkan dan diperas hingga menghasilkan minyak berwarna coklat kehitaman. Cara kedua, kulit biji dikupas, kemudian isi buah kemiri dikeringkan hingga kadar airnya tersisa 7%. Pemerasannya bisa menghasilkan 53% dibanding cara pertama dengan hasil 40-50% minyak. Selanjutnya, minyak kasar itu diolah dalam tangki reaktor untuk menghasilkan minyak murni yang lebih bersih. Warnanya putih kekuningan. Sebagian minyak kasar yang tersisa dari proses tersebut atau gliserol. Adapun bungkil atau sisa kulit kemiri diolah menjadi biogas, pupuk organik, dan pakan ternak. Setiap tahun, panen buah kemiri tersebut bisa menghasilkan sekitar 6-8 ton biodiesel per hektar per tahun. Yang ketiga adalah tanaman nyemplung. Tanaman nyemplung adalah pohon yang termasuk ke dalam famili Clusiae. Tanaman ini memiliki persebaran habitat di Afrika Timur, India, Asia Tenggara, Australia, dan Pasifik Selatan. Tanaman ini tumbuh di area dengan curah hujan 1.000-500 mm per tahun pada ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Tanaman nyemplung sangat potensial bila digunakan sebagai bahan pembuatan biodiesel dikarenakan kadar minyak yang tinggi pada biji sekitar 40-73%. Minyak yang dapat dihasilkan sebesar 4.680 kg per ha serta merupakan non-edible oil sehingga tidak bersaing dengan kebutuhan pangan. Yang keempat, minyak kacang tanah mengandung 76-82% asam lemak tidak jenuh yang terdiri dari 40-45% asam oleat dan 30-35 asam linoleat. Asam lemak jenuh sebagian besar terdiri dari asam palmitat, sedangkan kadar asam miristat sekitar 5%. Yang kelima, yaitu biji kapuk. Biji kapuk hanya digunakan sebagai campuran dalam pangan ternak. Kandungan minyak pada biji kapuk sekitar 25% sampai 40%. Minyak biji kapuk mengandung asam lemak tak jenuh sekitar 71 sampai 95% lebih tinggi dibandingkan dengan minyak kelapa. Hal ini menyebabkan minyak biji kapuk mudah tengik, sehingga kurang baik untuk dikembangkan sebagai minyak makanan. Namun, minyak biji kapuk berpotensi untuk dijadikan substitusi minyak diesel. Dengan kandungan biji kapuk tersebut, maka minyak biji kapuk tersebut dapat diambil sebagai bahan untuk pembuatan metil ester yang merupakan bahan yang sangat potensial besar pengganti bahan bakar diesel melalui reaksi transesterifikasi. Keenam, minyak kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Kelapa sawit ini memiliki peranan yang penting dalam industri minyak, yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya. Ini contoh gambar proses produksi biodiesel. Yang pertama adalah pemurnian. Pemurnian minyak sawit atau menthol atau crude palm oil diproses menjadi refined bleached and deodorized palm oil. Yang kedua adalah transesterifikasi. Yang ketiga proses
transestrifikasi, yaitu suhu antara 65 sampai 75 derajat Celcius. Metanol dan sodium methalate kemudian dicampur dengan RBDPO di mesin mixer. Hasil campuran tersebut kemudian didiamkan selama 1-2 jam hingga mendapatkan FEM atau fatty acid methyl ester dan gliserin terpisah dengan sendirinya. Yang ketiga adalah FEM atau pencucian. Air diatur pada suhu antara 65 sampai 75 derajat dan pH 4 sampai 6. FEM kemudian melewati proses pencucian untuk menghilangkan berbagai senyawa yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Yang keempat adalah pengeringan. Dalam rangka meningkatkan kualitas biodiesel, komponen air dikeringkan dengan cara pemanasan pada suhu 130 derajat Celcius selama 10 menit. Yang kelima adalah filtrasi. Pada tahap terakhir, biodiesel akan melewati proses penyaringan mekanik untuk menghilangkan partikel dan molekul kotor, sehingga partikel dan molekul kotor akan berakhir dan menghasilkan kualitas yang luar biasa atau baik. Kelompok kami akan menjelaskan tentang minyak jelantah. Minyak jelantah dalam bahasa Inggris yang berarti waste cooking oil adalah minyak limbah yang bisa berasal dari jenis-jenis minyak goreng seperti hal minyak jagung, minyak sayur, minyak samin, dan sebagainya. Minyak ini merupakan minyak bekas pemakaian kebutuhan rumah tangga. Umumnya dapat digunakan kembali untuk keperluan kuliner, akan tetapi bila ditinjau dari komposisi kimianya, minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik yang terjadi selama proses penggorengannya. Pemilihan jelantah dikarenakan ketersediaannya cukup melimpah. Setiap hari selalu ada jelantah. Katanya mengandung senyawa trigliserida yang bisa diubah jadi biodiesel. Keunggulan minyak jelantah katanya kandungan asam palmitat dan asam alea cukup tinggi sebesar 32-47% dan 38-56%. Zat ini dapat membentuk biodiesel. Karena minyak jelantah tersedianya sangat banyak, sampai 13 juta ton, maka potensi minyak jelantah dapat digunakan untuk biodiesel, yaitu 1,6 miliar liter minyak jelantah mencukupi 32% produksi biodiesel Indonesia. Yang kedua, hemat biaya produksi 35% dibandingkan biodiesel dari CPO biasa. Yang ketiga, mengurangi 91,7% emisi CO2 dibandingkan solar biasa. Yang keempat, memenuhi EN 14214, standarisasi biodiesel ramah lingkungan Eropa. Yang kelima, hemat anggaran program biodiesel pemerintah sekitar 345 miliar per tahun. Yang keenam, mengurangi pencemaran tanah. Kelompok kita akan menampilkan sebuah video. Dimohon untuk ditonton.
Mohon maaf sebelumnya karena ada kesalahan teknis untuk penyetelan video. Sekarang kita akan nonton videonya tapi lewat HP yang lain. Oke, untuk timing jangan lupa ya, jangan agar tidak terlalu panjang, nanti masih ada 2 kelompok. Ya Pak, ini nggak tahu kenapa nggak nyala suaranya. Kemarin bisa. Oke, jadi kalau mau share video itu nanti di pilihan share itu ada pilihan include computer sounds gitu. Jadi kalau itu nggak diklik nanti yang dari kita nggak bisa mendengar. Yang bisa mendengar hanya suara yang dari komputer yang nge-share video. Jadi pas lagi share diklik juga include computer sound gitu biasanya. Nggak apa-apa untuk videonya, mungkin kalau memang belum bisa nggak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan presentasinya dulu. Berarti dilanjut aja ya Pak? Ya, lanjut. Oh, moderatornya di sini. Ya, dilanjut dulu aja. Silakan moderatornya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan untuk reviewer dari kelas MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan MIPA 5. Jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami berikan waktu 3 menit untuk mencari pertanyaan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Mas Dimas. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Aji Nugroho dari kelompok 2, 12 MIPA 2. Saya ingin bertanya, apakah biosolar bisa diproduksi secara massal? Kan biosolar lebih efisien daripada yang lain. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Dimas atas pertanyaannya. Oke, kalau belum ada yang bertanya lagi, bisa dijawab dulu ya satu pertanyaan itu. Nanti bisa dilanjutkan pertanyaan selanjutnya kalau memang masih ada. Karena presentasinya sudah selesai, silakan saat menjawab mungkin Purnomo Siti bisa
stop dulu sharingnya sehingga nanti ketika menjawab bisa on kameranya nampak. Di stop sharing dulu, Mas Purnomo. Baik, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, Mas. Nah, silakan itu. Ya. Vero sehat. Ya, ini mohon disimak baik-baik ya. Mas, ya Mas Feros. Ini tadi kan ada diplong telepon, Cok. Masih tadi ada video itu yang jelas di HP saya. Apa itu di HP saya yang kurang jelas apa dari sananya, Mas? Mohon tolong dijelaskan videonya tadi ya. Makasih, Mas. Ada kesalahan teknis. Makanya diperhatikan ya Mas Rido. Ngelek, sinyal saya ngelek, Mamas. Baik, dari Mas Dimas akan dijawab oleh Eko Budi Prasetyo. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas 12 IPA 2 yang tadi biosolar apakah diproduksi massal padahal efisien. Setelah melihat dari Google gitu sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun hanya di beberapa daerah atau Pertamina gitu. Itu sudah mulai diproduksi. Dari B20, B30 maupun B100 kalau nggak salah dalam pengembangan. Sekian. Gimana Mas Dimas? Tapi kan harganya mahal itu gimana? Halo, Mas Eko, Mas Eko. Jangan berisik, Mas Dimas. Mohon bersabar. Baik, Mas Rido, baik. Oke, silakan kelompok 3 mau ditanggapi dulu agar waktunya bisa lebih efisien. Baik Pak, sebentar. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Eko. Menurut kelompok kami, kenapa biosolar yang mahal itu jarang digunakan di Indonesia? Menurut kami itu gara-gara pemerintah. Maaf. Pertanyaannya kenapa biosolar mahal? Menurut kami jawabannya yaitu karena prosesnya itu lebih sulit daripada daripada solar.
yang biasa digunakan. Ya, sekian tambahan jawaban dari kami. Baik, terima kasih sebelumnya. Baik, oke ya. Jadi mohon maaf ini kelompok 3 karena waktunya yang sudah cukup panjang ya. Jadi mungkin nanti untuk pertanyaan tadi dari Rido ya terkait dengan apa isi dari video yang tadi nanti bisa dibuatkan kata-katanya nanti di-share di grup atau lewat saya gitu ya. Jadi yang intinya untuk kelompok 3 tadi sudah bagus ya menggarisbawahi tentang pertanyaannya dari Mas Dimas tadi bagus sekali ya. Kenapa? Yang pertama, biosolar bisa diproduksi massal? Enggak, jawabannya bisa. Tapi kenapa tidak diproduksi massal? Karena mahal, betul ya. Kenapa mahal? Nah ini pertanyaan yang bagus ya. Kenapa mahal? Karena bahan bakunya itu masih sangat terbatas. Sehingga saat ini yang masih melimpahkan adalah bahan bakar minyak ya, yang dari minyak bumi. Sehingga saat ini yang produksinya lebih murah adalah minyak bumi. Tapi ke depannya ketika bahan bakunya nanti sudah melimpah dan ketersediaan dari minyak bumi sudah menipis, maka mau tidak mau solusi untuk bisa menggunakan biodiesel menjadi keharusan. Ya, di samping kita juga saat ini tentu sedang mengembangkan apa yang disebut dengan teknologi kelistrikan ya, menggunakan baterai. Itu ya, jadi mohon maaf karena walaupun ini sepertinya bisa panjang diskusinya, tapi karena masih ada 2 kelompok yang masih mengantri, saya persilahkan pada moderator untuk bisa menyimpulkan dan menutup kegiatan presentasi kelompok 3. Terima kasih. Silakan Mas Purnomo ya. Mas Purnomo bisa menutup ya, mengakhiri dengan kesimpulan ringkas dan penutup. Silakan untuk yang nanti dilanjutkan ke kelompok yang kedua. Terima kasih. Ya baik Pak, sebentar Pak. Yuk, Mas Rido. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah biosolar lebih ramah lingkungan, namun disayangkan harganya lebih mahal karena bahan bakunya dan proses produksinya yang susah atau rumit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya untuk kelompok 3 untuk presentasinya. Bagus sekali untuk pemaparannya. Langsung dilanjut untuk kelompok 2, silakan bisa diambil alih oleh moderator kelompok 2. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Prasetyo Anggun Pribadi selaku guru biologi, serta teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat mengikuti seminar kali ini dengan tema bioetanol. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Belum mengenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok. 1. Anggita Nisa Lutfiana. 2. Azalia Septia Dewi. 3. Dina Fitriana. 4. Ika Mustikaratri. 5. Iskanovia Ramadhani. 6. Maulidatur Rohmah. 7. Mustaqinatul Umamah. 8. Restu Hasanah Atma Mawardi. 9. Rizka Lutfiana. 10. Tifarianti. Dan 11 Tri Budi Utami. Selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan pada acara inti ini. 1. Seminar berlangsung selama 20 menit. 2. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta dimohon tidak melakukan interupsi. 3. Sesi tanya jawab dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri kita, Azalia Septia Dewi dan Maulidatur Rohmah. Kamera belakang. Kamera depan gimana, guys? Bioetanol. Bioetanol adalah etanol atau etil alkohol C2H5OH berbentuk cair, bening tidak berwarna, biodegradable, dan tidak menyebabkan korosi. Bioetanol pada umumnya diproduksi melalui proses biokimia atau fermentasi dan proses termokimia atau gasifikasi menggunakan bahan baku hayati, sedangkan etanol dapat dibuat dengan cara sintesis melalui hidrasi katalitik dari etilen atau bisa juga dengan fermentasi gula menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae. Beberapa bakteri seperti Pseudomonas mobilis juga diketahui memiliki kemampuan melakukan fermentasi untuk memproduksi etanol. Substrat yang umum digunakan untuk fermentasi adalah pati yang berasal dari jagung, gandum, gula, dan tebu atau molase. Mikroalga sebagai bahan baku bioetanol. Selama ini, mikroalga dimanfaatkan sebagai pakan pada budidaya ikan. Mikroalga sebenarnya juga mempunyai peluang untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku bioetanol. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu 1. Bahan baku bioetanol yang selama ini digunakan seperti singkong dan pati merupakan bahan pangan bagi manusia. 2. Adanya kandungan karbohidrat pada mikroalga. Spesies mikroalga yang mempunyai potensi untuk digunakan sebagai bahan baku bioetanol yaitu Primnesium parvum, Chloroquum sp, Tetraselmis suecia, Anthrospira, dan Chlorella sp. Penelitian yang dilakukan oleh Harun menunjukkan bahwa mikroalga jenis Chlorococcum sp dapat digunakan sebagai substrat untuk produksi bioetanol dari proses fermentasi menggunakan Saccharomyces baianus. Sumber utama pembuatan bioetanol. Sumber utama untuk pembuatan bioetanol
dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu bahan yang mengandung sukrosa, seperti tebu, gula, bit, sorghum, dan buah. Pati, seperti jagung, gandum, padi-padian, kentang, dan ubi kayu, serta biomasa yang mengandung lignoselulosa seperti kayu, jerami, dan rerumputan. Bahan yang mengandung sukrosa dan pati mempunyai kandungan karbohidrat yang mudah untuk diproses menjadi bioetanol, sedangkan biomasa yang mengandung lignoselulosa memerlukan tahapan yang sulit dan memakan biaya untuk menghilangkan lignin sebelum proses pembuatan bioetanol. Mikroalga tidak mengandung lignin seperti biomasa yang lain, yaitu kayu, jerami, dan rerumputan, sehingga proses penghilangan lignin tidak diperlukan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maulidatur Rohmah. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri aja. Konformasi biomasa mikroalga menjadi bioetanol terdiri dari tahapan preparasi bahan, hidrolisis, dan fermentasi. Preparasi bahan dilakukan bersamaan dengan proses hidrolisis dengan tujuan proses selanjutnya berupa fermentasi berjalan dengan baik. Pada umumnya, proses preparasi bahan dilakukan untuk menghilangkan kandungan lignin pada bahan yang akan diproses. Ketiadaan lignin pada mikroalga menyebabkan proses preparasi bahan dengan hidrolisis menjadi lebih mudah. Proses hidrolisis dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti metode fisik, kimiawi, biologi, dan enzimatis. Metode fisik dilakukan dengan cara mengubah biomasa mikroalga menjadi bentuk tepung. Metode ini dilakukan untuk meningkatkan area permukaan bahan, mengurangi derajat polimerisasi, serta menyebabkan sharing biomasa yang berpotensi untuk meningkatkan hasil akhir bioetanol. Keunggulan dari metode ini yaitu tidak adanya racun yang berasal dari bahan kimia. Namun demikian, diperlukan energi yang cukup besar untuk membuat ukuran biomasa menjadi lebih halus dari sebelumnya. Metode kimia umumnya dilakukan dengan menggunakan bahan kimia asam atau basa. Penggunaan basa dapat meningkatkan porositas dan luas permukaan bahan, serta menurunkan derajat polimerisasi dan kristalisasi selulosa. Metode biologi dilakukan untuk menggunakan fungi untuk mendegradasi lignin dan selulosa. Metode ini merupakan metode yang ramah lingkungan karena dapat dilakukan pada suhu ruang dan tidak menggunakan bahan kimia. Metode enzimatis dengan enzim selulosa yang menguraikan selulosa menjadi gula sederhana seperti glukosa kurang diminati. Proses fermentasi dilakukan setelah proses preparasi bahan dan hidrolisis selulosa menjadi gula sederhana bisa dilakukan. Umumnya, proses fermentasi dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme. Ada banyak jenis mikroorganisme yang telah dimanfaatkan untuk fermentasi bioetanol, seperti bakteri, kapang, dan fungi. Manfaat bioetanol. Motor atau mobil yang menggunakan bahan bakar campuran bioetanol kerja mesinnya lebih bagus. 2. Gas buang bioetanol lebih sedikit polusi. 3. Pencampuran bioetanol juga bisa menghemat penggunaan bensin. 4. Pembakaran lebih sempurna, asapnya pun lebih ramah lingkungan. Terima kasih kepada Azalia dan Maulida yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan kepada para peserta seminar untuk mengajukan pertanyaan.
protokol kesehatan harap dilaksanakan ya Mbak. Oke, silakan, itu sudah ada yang raise hand, bisa dipersilahkan untuk bertanya. Silahkan kepada Hetri Haryanti untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Mbak Hetri untuk pertanyaannya. Belum terdengar. Ya, di sini saya akan bertanya. Tadi kan sumber utama pembuatan bioetanol yaitu sukrosa, pati, dan biomasa yang mengandung lignolelulosa. Nah, di sini saya akan bertanya, apa fungsi spesifik dari ketiga bahan tersebut sehingga menjadi bahan utama pembuatan bioetanol? Terima kasih. Apa kurang jelas pertanyaannya? Sudah jelas atau belum pertanyaannya? Coba ulangi sekali lagi. Ya. Apa fungsi utama dari sukrosa, pati, dan biomasa yang mengandung lignolelulosa sehingga dapat dijadikan bahan utama pembuatan bioetanol? Terima kasih. Kita moderatornya lah. Moderator jawab moderator. Ini ya kelompokan juga. Oke, mau dijawab dulu atau mau menampung pertanyaan dulu? Kalau mau pertanyaan lagi berarti ada yang sudah raise hand lagi, bisa dipersilakan dulu. Silakan.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Hetri. Apa fungsi utama dari sukrosa, pati, dan biomasa yang mengandung lignin selulosa sehingga bisa dijadikan bahan utama pembuatan bioetanol? Jawabannya adalah bahan yang mengandung sukrosa dan pati mempunyai kandungan karbohidrat yang mudah untuk diproses menjadi bioetanol. Sedangkan biomasa yang mengandung lignoselulosa memerlukan tahapan yang sulit dan memakan biaya untuk menghilangkan lignin sebelum proses pembuatan bioetanol. Apakah sudah jelas jawabannya? Coba diulangi sekali lagi. Terima kasih. Jawabannya, bahan yang mengandung sukrosa dan pati mempunyai kandungan karbohidrat yang mudah untuk diproses menjadi bioetanol. Sedangkan biomasa yang mengandung lignoselulosa memerlukan tahapan yang sulit dan memakan biaya untuk menghilangkan lignin sebelum proses pembuatan bioetanol. Bagaimana, masih kurang jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Silahkan kepada Ayu Rahma yang mengangkat tangan. Satu Assalamualaikum pertanyaan lagi aja ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya, apabila jika ketika bahan tersebut yang sukrosa, pati, biomasa, salah satunya tidak diikutsertakan, apa akan berpengaruh besar dalam hasil bioetanol. Terima kasih. Izin menambahkan, dan apakah ada alternatif jika bahan tersebut tidak ada? Nggak nyala. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Rahma. Pertanyaannya, apabila jika ketiga bahan tersebut salah satunya tidak diikutsertakan akan berpengaruh dalam hasil bioetanol, dan apakah ada alternatif jika bahan tersebut tidak ada? Betul, Ayu Rahma? Iya. Ya, sebenarnya dalam pembuatan bioetanol
sumber utama untuk pembuatannya itu diklasifikasikan menjadi 3. Jadi ada 3 pilihan, yaitu bahan yang mengandung sukrosa, contohnya tebu, gula, bit, sorghum, dan buah, yang mengandung pati atau jagung, gandum, padi-padian, kentang, dan ubi kayu, serta biomasa yang mengandung lignoselulosa, yaitu kayu, jerami, dan rumputan. Dalam hal ini artinya kita mempunyai 3 pilihan. Jadi tidak menggunakan ketiga-tiganya, namun hanya menggunakan salah satunya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah apakah ada alternatif jika bahan tersebut tidak ada? Bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan yang sangat mudah untuk dicari dan ditemukan di sekitar kita. Jadi jika tidak ada yang mengandung sukrosa misalnya, kita dapat menggunakan bahan yang mengandung pati seperti jagung, gandum, padi-padian, kentang, dan ubi kayu. Dalam konteks ini misalkan kita hanya menggunakan padi. Indonesia kan merupakan negara agraris, jadi bukan sangat tidak mungkin ya. Kemungkinannya kecil jika tidak ada padi di Indonesia. Selanjutnya ada pilihan kedua yaitu biomasa yang mengandung lignoselulosa, misalnya kayu, jerami, dan rumputan. Jadi jika tidak ada salah satu di antara ketiga bahan yang disebutkan tadi, masih ada 2 alternatif lainnya. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah cukup? Ya, Isa, terima kasih. Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk diskusinya ya. Silakan dikembalikan ke moderator untuk disimpulkan dan diakhiri untuk kelompok 2. Nanti kita menuju ke kelompok 1. Simpulan dan penutup pada seminar kali ini yaitu mikroalga merupakan sumber energi terbarukan yang dapat mensubstitusi sebagian energi fosil. Prospek ekonomi produksi bioetanol di masa depan sangat menjanjikan, mengingat bahan baku untuk bioetanol dapat berasal dari biomasa mikroalga secara langsung maupun biomasa mikroalga yang sudah diekstrak kandungan lemaknya. Demikian seminar kita pada hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang berpartisipasi pada seminar kali ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya kami sampaikan kepada kelompok 2 ya, pemaparannya sudah bagus, sudah runtut ya. Nah, tadi sedikit menambahkan untuk terkait pertanyaan dari Ratri ya. Yang pertama apa ya? Kenapa harus menggunakan bahan-bahan tersebut? Karena memang kita tahu bahwa pemanfaatan mikroorganisme itu kan makanannya adalah gula. Nah, jadi etanol itu sebenarnya adalah produk sampingan ya, produk sampingan. Tapi oleh manusia dijadikan produk utamanya, targetnya. Pada dasarnya kan kita memberi makanan kepada mikroorganisme tersebut, ya kan? Memberi makanan berupa gula ya, atau sukrosa tadi disampaikan, sehingga ya itu tidak. Jadi pemanfaatan bahan-bahan tersebut karena memang makanan dari mikroorganisme tersebut adalah glukosa seperti itu. Oke, berikutnya untuk kelompok yang terakhir, silakan kepada kelompok 1, waktu dan tempat sepenuhnya saya persilahkan. Oh ya, jangan lupa setiap kali kalian berbicara on kamera ya. Jadi baik yang bertanya maupun yang menjawab maupun yang presenter dan lain-lain silakan di on kamera. Oke, silakan. Kelompok 1, ambil alih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Prasetyo Anggun Pribadi, SPD, selaku guru pengajar mata ajar biologi, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melangsungkan seminar pada siang hari ini. Pada seminar kali ini, kita akan menyampaikan materi mengenai protein sel tunggal atau PST. Saya, Fitria Yunitasari, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi. Sebelum kita memasuki sesi penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu sebagai presenter Saudari Ayu Rahma Oktaviani dan Hetri Haryanti, reviewers IPA 1 Ridho Refnaldi dan Hariski Ramadan, reviewers IPA 2 Unvika Syafa Prasinta dan Adinda Farah Ayu Soliha, reviewers IPA 3 Rauf Nurfidaus dan Hanum Pratiwi, reviewers IPA 5 Juan Agung Dipotora dan Wasana Aji Kusuma. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Saudari Hetri Haryanti dan Ayu Rahma Oktaviani untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ayu Rahma bersama Hetri Haryanti sebagai presenter dari kelompok 1 dari kelas 12 MIPA 4 akan membawakan materi mengenai protein sel tunggal dan pembuatan protein sel tunggal dari nanas. Baiklah, sebentar lagi akan dibagikan screen record. Screen? Dimohon ditunggu sebentar karena ada kesalahan teknis. Halo, cek. Ya, dimohon tunggu sebentar.
Wabarakatuh. Protein sel tunggal. Protein sel tunggal adalah bahan-bahan protein yang berasal dari mikroorganisme seperti ganggang, bakteri, ragi, kapang, dan jamur makroskopis atau multiseluler yang ditumbuhkan dalam media kultur skala besar. Protein sel tunggal adalah bahan makanan berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroba. Tujuan pembuatan protein sel tunggal diantaranya untuk memenuhi kebutuhan pakan hewan, ternak, dan sebagai alternatif pangan manusia karena permintaan terhadap populasi manusia di dunia, sedangkan jumlah lahan pertanian yang terus menyusut. Perkembangan protein sel tunggal. Protein mikroba sebagai sumber pangan untuk manusia mulai dikembangkan pada awal tahun 1900. Protein mikroba ini kemudian dikenal dengan sebutan single cell protein atau SCP, atau protein sel tunggal. Menurut Tannenbaum 1971, protein sel tunggal adalah istilah yang digunakan untuk protein kasar atau murni yang berasal dari mikroorganisme seperti bakteri, kamir, kapang, ganggang, dan protozoa. Sebenarnya ada dua istilah yang digunakan untuk produk mikroba ini, yaitu PST atau protein sel tunggal dan mikrobial biomass produk atau MBP atau produk biomasa mikrobial atau PM. Bila mikroba digunakan tetap berada dan bercampur dengan massa substratnya, maka seluruhnya dinamakan PBM. Bila mikrobanya dipisahkan dari substratnya, hasil panennya merupakan PST. Sejak zaman 1910 di Berlin, PST dari kamir telah dikenal dengan sebutan food yeast, telah diproduksi selama Perang Dunia I dan II. Food yeast digunakan di Jerman, Jepang, dan Rusia dalam bentuk tepung, pasta, sirup, atau dikeringkan. Substrat protein sel tunggal. Substrat untuk produksi protein sel tunggal dapat menggunakan limbah industri dan limbah pertanian, baik limbah padat maupun limbah cair. Limbah cair dapat berupa cairan whey susu, sulfit, liquor, limbah pertanian, misalnya limbah pabrik tahu. Mikroorganisme, yaitu kamir atau yang disebut Saccharomyces cerevisiae, Candida lipolytica, dan golongan bakterinya Hydromonas sp, Cellulomonas sp, Pseudomonas spora fusca, dan golongan kapang Aspergillus fumigatus, Trichoderma viride, Fusarium sp, dan golongan terakhir yaitu ganggang, yaitu Scenedesmus acutus, Spirulina maxima. Ya, ada Azan.
Maaf teman-teman, acaranya dihentikan sejenak karena ada azan. Dilanjut nanti setelah azan selesai. Presentasi akan dilanjutkan kembali oleh Saudari Ayu Rahma Oktaviani. Oke, bisa dilanjutkan presentasinya, silakan. Sampai mana tadi? Sampai page 9 ya. Ya, saya akan melanjutkan yaitu faktor dukung perkembangbiakan mikroorganisme protein sel tunggal. Laju pertumbuhan sangat cepat jika dibandingkan dengan sel tanaman atau sel hewan dan waktu yang diperlukan untuk pengandaan relatif singkat. 2. Berbagai macam substrat yang digunakan bergantung pada jenis mikroorganisme yang digunakan. Terima kasih, dan materi akan dilanjutkan oleh Hetri Haryanti. Di sini saya Hetri Haryanti akan melanjutkan materinya.
pembuatan protein sel tunggal dari limbah nanas dengan proses fermentasi. Pembuatan protein sel tunggal dari limbah nanas dengan proses fermentasi menggunakan yeast Saccharomyces cerevisiae, hasil protein sel tunggal yang diperoleh nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai makanan tambahan pada makanan ternak yang kaya akan protein. Buah nanas pada produksi pangan hanya digunakan bagian dagingnya saja, sedangkan kulitnya dibuang. Kulit nanas memiliki kandungan yang tidak kalah bergizi dari daging buah nanas. Kulit nanas memiliki nutrisi yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme, terutama sukrosa dan glukosa, yang dapat digunakan mikroorganisme sebagai sumber karbon. Khamir dipilih sebagai agen fermentasi karena laju pertumbuhannya cepat, kulturnya mudah dipelihara, kesederhanaan medis, dan kandungan gizinya. Kandungan protein kasar pada khamir sebesar 55 hingga 60%, dan kandungan asam nukleat sebesar 15% pada basis basah. Khamir dapat tumbuh pada pH 3,5 hingga 5,5 dan pada suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Khamir ini tergolong Lindomfuni ya. Proses pembuatan PST berdasarkan Harsa Prawiknya 2011. Proses yang pertama yaitu pencucian, pelumatan, dan penyaringan dari limbah kulit nanas, kemudian diambil filtratnya atau sari-sarinya, kemudian dipanaskan dan didinginkan. Proses yang kedua yaitu pembuatan starter dengan melarutkan 22,4 gram sukrosa dalam aquades, diatur pH 5, dan ditambah zat nutrisi. Kemudian disterilisasi dan didinginkan, serta ditambahkan Saccharomyces cerevisiae yang difermentasi. Kemudian proses yang ketiga yaitu media dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, penambahan nutrisi 0 sampai 2 gram, dan penyesuaian pH 3,5 hingga 5 sesuai metode yang telah ditentukan. Pengaruh pH terhadap kadar protein. Hasilnya yaitu pH 4,5 menjadi pH optimum untuk menghasilkan protein dengan kadar 2,4773 gram per 500 ml. Pada pH 5,5, kadar protein menurun karena semakin tinggi pH. Maka semakin tinggi pula tekanan osmosis dalam medium, yang menyebabkan dinding sel khamir akan pecah, lalu khamir mati. Dapat dilihat pada tabel berikut. Semakin tinggi pH-nya, maka kadar proteinnya akan semakin menurun. Ya, karena tekanan osmosisnya dalam pengaruh tekanan osmosis dalam medium yang menyebabkan dinding sel khamir akan pecah, lalu khamir mati. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh jumlah nutrisi terhadap kadar protein. Penambahan campuran amonium sulfat atau NH4SO4 dan kalium dihidrogen fosfat yaitu KH2PO4 sebanyak 0,8 gram menghasilkan 2,3515% kadar protein. Penambahan nutrisi lebih dari 0,8 gram dapat menghambat pertumbuhan biak, dibuktikan dengan kadar protein yang menurun. Dapat dilihat pada tabel berikut. Semakin tinggi gram nutrisi yang digunakan, maka kadar proteinnya akan semakin menurun. Jika kadar protein menurun, maka itu akan dapat menghambat pertumbuhan yeast. Pengaruh jumlah waktu fermentasi terhadap kadar protein. Pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar protein PST terus meningkat hingga 48 jam. Akan ada saatnya ketika hamir memasuki fase stasioner dan kematian, kadar protein akan menurun karena hamir mati kehabisan nutrisi. Dapat dilihat pada tabel, waktu yang paling baik adalah ketika mencapai 48 jam dengan ditunjukkan kadar protein sebanyak 2,4245. Dalam 48 jam tersebut, hamir pasti akan menjumpai fase stasioner dan kematian. Kadar protein akan menurun karena hamir mati kehabisan nutrisi.
Kita sudah menyimak pemaparan materi. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab dengan peraturan sebagai berikut. 1. Peserta yang ingin bertanya wajib mengangkat tangan dan menyalakan mikrofon. 2. Peserta harus memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kelas. 3. Peserta diharapkan tetap kondusif selama sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, silakan. Sudah ada yang raise hand itu, silakan dipersilakan. Silakan Saudari Azalia. Saya ingin bertanya, mengapa kelompok kalian memilih pembahasan biopangan produk protein set tunggal, sedangkan biopangan memiliki banyak produk lain? Dan mengapa protein sel tunggal menggunakan substrat limbah pabrik tahu dan limbah pertanian? Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Pertanyaan dari Saudara Aza. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya lagi. Silakan kepada Saudari Fatwa. Ya, saya akan bertanya kepada kelompok 1 dari kelas 12 MIPA 4. Maaf, Saudari Penerapan Fatwa. Tolong perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan saya Fatwa Diatri Mustika dari kelas 12 MIPA 2 mau bertanya. Dari materi yang dijelaskan kelompok 1, apakah di Indonesia sendiri sudah menerapkan bioteknologi itu sendiri? Dan berapa persen keberhasilan dari bioteknologi itu? Apakah ada dari negara lain yang sudah berhasil juga menerapkan bioteknologi? Apakah dari negara lain juga sudah berhasil menerapkan bioteknologi protein sel tunggal? Jelas tidak? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku mati comat. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Azalia Setia Dewi. Karena protein sel tunggal menarik dan unik sehingga kelompok kita memilih itu karena limbah pertanian itu mengandung substrat yang dapat digunakan pembuat PST seperti limbah nanas yang mengandung Saccharomyces cerevisiae. Gimana Mbak Azalia? Mantap Mas Rido. Ya, terima kasih ya. Ya, sudah jelas. Ya, makasih Mbak. Rido for life. Kayak kita masih ada 8 menitan, jadi masih bisa silakan pertanyaan. Tadi yang kedua, memang masih ada waktu, kita batasi sampai 3:30, bisa ditambahkan kalau memang mau ditambahkan satu penanya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yunita. Waalaikumsalam. Yunita. Saya akan bertanya kepada kalian, di antara dua limbah itu, mana yang lebih efektif? Kelompok kalian memilih mana yang lebih efektif, serta apa alasannya? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Yunita Rahayu. Ya, silakan untuk yang pertanyaan ketiga dijawab, masih ada 5 menit. Setelah itu disimpulkan, nanti ditutup untuk kelompok 1. Ya Pak, sabar ya Pak ya.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatwa, kelas 12 IPA 2. Apakah di Indonesia sudah ada produksi PST? Di Indonesia sendiri sudah ada penelitian mengenai protein sel tunggal dan berhasil. Sedangkan protein sel tunggal ini merupakan rencana produksi biopangan di masa depan sebagai pengganti protein. Lalu, apakah di negara lain sudah ada yang berhasil menerapkan protein sel tunggal ini? Ya, di negara lain sudah ada yang berhasil memproduksi protein sel tunggal ini, yaitu Amerika Serikat. Sekian, terima kasih. Ya, apakah sudah paham? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, tinggal pertanyaan terakhir ya dari siapa, Yunita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Yunita Rahayu. Mengapa kelompok kami memilih lebih efektif mana antara limbah tahu atau limbah nanas? Kelompok kami memilih limbah nanas karena kandungan protein pada limbah nanas lebih besar daripada limbah tahu. Maka dari itu, kelompok kami lebih memilih limbah nanas untuk contoh dari protein sel tunggal. Begitu. Sudah jelas, Yunita? Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, baik. Untuk sesi tanya jawabnya cukup ya. Silakan moderator untuk bisa disimpulkan kemudian diakhiri untuk presentasinya. Kesimpulan dari seminar kali ini adalah dapat disimpulkan bahwa kondisi terbaik pembuatan protein sel tunggal dari limbah kulit nanas dengan bantuan Camir Saccharomyces cerevisiae yaitu pada pH 4,5 dengan penambahan 0,8 gram nutrisi dan difermentasi selama 48 jam atau 2 hari. Produksi protein sel tunggal mengacu pada fakta bahwa sebagian besar mikroorganisme yang digunakan sebagai produsen
tumbuh sebagai individu tunggal atau filamen, bukan sebagai organisme multiseluler. Seperti tanaman atau hewan. Penggunaan mikroba dalam produksi protein memberikan banyak keuntungan dibandingkan metode-metode konvensional. Mikroba memiliki waktu generasi pendek, kemungkinan transformasi mudah menggunakan substrat banyak, tidak memiliki persyaratan di tanah yang subur atau musim tertentu untuk tumbuh, dan memiliki kemungkinan produksi terus-menerus di bagian manapun di dunia. Hasil sel bervariasi sesuai dengan substrat dan jenis mikroorganisme. Demikian seminar dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, terima kasih presentasinya ya tadi dari kelompok 1, 2, dan 3 dari kelas 12 MIPA 4 sangat baik ya. Kita banyak dapat wawasan dari mulai biosolar, bioetanol, dan yang terakhir adalah PST ya. Jadi inti dari PST, kalau kita lihat namanya kan PST ya, protein sel tunggal. Jadi protein yang diambil dari sel tunggal. Kenapa harus ngambil sel tunggal? Karena sel tunggal itu punya kelebihan yaitu reproduksi yang sangat cepat dan tidak ada musim. Kalau kita makan protein dari hewan kan berarti nunggu hewannya besar. Kalau dari tumbuhan berarti nunggu tumbuhannya musim dan lain sebagainya. Tapi dengan PST kita bisa memperoleh protein dengan waktu yang sangat singkat dan dalam jumlah yang besar gitu. Itu adalah salah satu alasan kenapa protein sel tunggal itu diciptakan. Oke, baik itu ya. Jadi pada sore hari ini alhamdulillah sudah presentasi semua kelompok 1, 2, 3. Saya memberi apresiasi yang besar ya bahwa kalian sudah mampu untuk menyajikan sebuah presentasi ilmiah yang sangat baik, juga ada diiringi dengan tanya jawab yang interaktif ya. Semoga ini bisa dipertahankan dan selalu ditingkatkan untuk membekali kalian nanti ketika masuk ke dunia perkuliahan yang pasti akan banyak mengalami presentasi-presentasi. Oke, jadi itu saja dari Pak Guru. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya karena sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Selamat istirahat ya. Sekian dari Pak Guru, terima kasih banyak. Seminar ini kita tutup pada sore hari ini. Mohon maaf banyak kesalahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dadah. See you. Makasih, Pak. Ternyata kalian dalam ruangan ya. Tidak sesuai protokol kesehatan, Pak. Dan lu kan ketong sih. Kepribadian. Salah saya tahu. Pak, ininya mana, Pak? Biasalah, biasa. Ya. Melanggar protokol kurangi nilai, Pak. Salah. Biasa. Anjing ini. Biasa.